Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfira ma'amalihi wal wa'di innallaha syadidul iqab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa awliya wa suhada wa salihin والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أولا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك السري. نصلي ونسلم على خير خلقه وإمام رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kembali lagi ke dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dimana pengampunan bagi semua umat Islam. Di setiap bulan Ramadan kita harus menunggukan, mencari apa yang menurut kita kebaikan. Semua yang ada di dunia ini pasti akan namanya kembali. Bagaimana nanti kembalinya kita, baik atau tidaknya. Seperti kisah sekarang yang saya akan ceritakan di depan kalian semua. Dengan cerita keberanian, keteguhan, dan keislaman Ja'far bin Abi Thalib, anak ketiga dari Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib adalah sepupu dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abu Thalib adalah sepupu yang paling disayang, yang paling dicinta oleh Nabi. Bahkan diberi julukan oleh Nabi Muhammad, Ja'far Tahirah. Setiap yang dilakukan Ja'far bin Abu Thalib pasti bersenggangan dengan Nabi. Ja'far bin Abu Thalib adalah garis keturunan keras oleh kaum kafir Quraisy. Dengan sedikit cerita, sebelum memeluk masuknya Islam, Ja'far bin Abu Thalib orang yang sangat teguh memeluk agama Quraisy. Ketika Ja'far bin Abu Thalib memasuki ke dalam agama Islam, perasaan semua Bani Quraisy tersiksa. Ada yang dirasakan kecewa dalam menanggapi suatu hal sifat yang dimiliki oleh Ja'far bin Abu Thalib, yakni pengingkaran. Ja'far bin Abu Thalib mengikuti ayahnya yang memasuki agama Islam. Setelah memasuki agama Islam, Ja'far bin Abu Thalib orang yang paling pemberani, yang tak pernah takut dengan semua musuh-musuh. Bahkan Ja'far bin Abu Thalib mengikuti peperangan sekali dalam seumur hidupnya, yaitu perang Mu'tah. Di perang Mu'tah ini, Ja'far bin Abu Thalib telah gugur. Dengan kisah rombongan 200 Bani Wa'id untuk menyerang agama Islam. Lalu ketika Ja'far bin Abu Thalib memajukan umat-umatnya untuk menyerang Bani Quraisy, ketika itulah
Ja'far bin Abu Thalib berlari dengan tunggangan kuda dengan kapasitas lari yang sangat-sangat kencang. Ketika Ja'far bin Abu Thalib menunggangi kuda, tangan kirinya memegang liwa, bendera. Di saat memegang bendera Islam, Abu Thalib terjatuh karena terkena serangan panah. Ja'far bin Abu Thalib jatuh di saat kudanya berlari sangat kencang. Berpindahlah bendera liwa tangannya ke tangan kanan, karena Ja'far bin Abu Thalib akan mengetahui bahwasannya tangan kirinya akan ditebas. Ketika ditebas tangan kirinya, berpeganglah gantian benderanya ke tangan kanan. Dengan seraya, saya tidak akan membiarkan bendera umat Islam jatuh ke bawah tanah. Dan Ja'far bin Abu Thalib tidak ingin benderanya ini sampai terkena percikan darah. Ketika tangan kanannya memegang liwa, ditepislah badannya oleh pedang dari kejauhan dengan menunggangi kuda dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat. Ketika itu tidaklah ada napas sekalipun di Ja'far bin Abu Thalib. Dan Ja'far Abu Thalib sangat-sangat merasa kecewa karena telah gugur di perang Mu'tah. Lalu Ja'far bin Abu Thalib dikuburkan di Mu'tah, Yordania. Saat mendengarkan kematian Ja'far bin Abu Thalib, Nabi Muhammad sebagai pamannya merasa kekecewaan, sedih yang tak larut. Karena Nabi Muhammad berpikiran dialah sepupu dari Abu Thalib, anak ketiga dari Abu Thalib yang paling berani membacakan Al-Quran di depan Bani Quraisy di Habasyah dengan keberanian dan teguh iman dan percaya diri. Maka keberanian itu semua telah dijalankan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Ja'far bin Abu Thalib menghabiskan semua masanya dari agama Quraisy hingga agama Islam, yang tidak gampang untuk menakluki agama Islam, Ja'far bin Abu Thalib keliling-keliling setiap kota untuk mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan Ja'far itu semua telah dihabisi masanya untuk pembaktian untuk agama Islam. Nabi Muhammad menjuluki Ja'far bin Abu Thalib adalah sayap-sayap surga. Dan Nabi Muhammad bersabda, nanti akan digantikan tanganmu oleh sayap-sayap di surga. Dan ketika perang di Mu'tah, semua sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti peperangan merasa kesal, merasa kecewa, merasa dirinya belum baik sampai tidak bisa menjaga sepupu Nabi. Karena perbandingan peperangan sangat jauh. Umat Islam hanya membawa 200 orang dan musuh lebih dari 1000. Ketika pengunduran di Mu'tah, semua terkepung oleh Bani Quraisy. Tidak ada jalan untuk celah pun kemanapun kita pergi.
Lalu oleh kematian Ja'far bin Abu Thalib, semua penduduk Mekah merasa sangat kecewa, merasa sangat dirinya gagal untuk menjaga Ja'far bin Abu Thalib. Dari sinilah kita mengambil bagaimana keberanian dan keteguhan dan keimanan oleh Ja'far bin Abu Thalib, sehingga Ja'far bin Abu Thalib bisa menaklukkan umat Islam dan membantu pamannya Nabi Muhammad SAW untuk dakwah kemanapun ia. Ja'far bin Abu Thalib menghabisi semua masa indahnya dengan istrinya dan mengkanuriai semua yang diinginkannya. Ja'far bin Abu Thalib memiliki 8 orang anak, 4 laki-laki dan 5 lagi adalah perempuan. Mungkin cukup sekian cerita kisah Ja'far bin Abu Thalib. Semoga saya pribadi bisa mengambilkan sikap, sifat, dan semua kebaikan dari cerita Ja'far bin Abu Thalib, khususnya diri saya pribadi maupun kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.